Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 2 ini kita akan membahas about router OS. Nah, materi yang akan kita pelajari: 1. Router OS, router port. 2. Router OS, features. 3. Type feature router port. Jadi pada video sebelumnya bahwa untuk yang software itu bisa dikenal dengan RO atau router OS, sedangkan hardware itu lebih dikenal sebagai router port. Untuk yang router OS itu merupakan software dan mikrotik yang dinamakan based on OS. Untuk router port itu dia lebih mengarah ke perangkat fisik, sedangkan router OS itu dia lebih mengarah ke software. Nah, router OS itu terbentuk OS yang mana dia itu sama seperti Linux atau Windows. Jadi dia itu tidak dapat install pada PC server, VMware, VirtualBox, dan lain sebagainya. Nah, router OS dengan standar Alone operating system berbasis Linux dengan versi 335 kernel. Kalau misalkan ada pertanyaan kenapa OS itu diinstal di PC, jadi jika kita install di PC, maka kita bisa custom prosesornya, RAM-nya, berapa RPC-nya, yang apa, dan lainnya. Nah, jenis dari mikrotik itu ada banyak. Misalkan di sini ada mikrotik X86-bit. Di sini itu jenis ada banyak. Salah satunya adalah mikrotik X68-bit. Juga X86-bit Aneto. Dan ada Dinera, mikrotik X86 Dinera. Juga ada Opma mikrotik X86 Opma, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, di sini saya membahas mengenai mikrotik router port. Jadi, operasi dari mikrotik router port itu dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS, yang mana berarti skala fiturnya bisa terdapat pada suatu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategori seperti pada umumnya. Mikrotik router port juga memiliki jenis yang beragam, mulai dari low end sampai hingga. Nah, untuk contoh, kalian bisa perhatikan gambar-gambar yang ada di samping. Selanjutnya, saya membahas fitur-fitur yang ada di router OS. Yang pertama ada support 802, kedua routing ketiga, firewall, and NAT keempat, QoS atau bandwidth management, kelima point-to-point tunneling, keenam user management, dan ketujuh ada tools. Nah, fitur-fitur yang tersedia ini bisa tertanam pada suatu perangkat router port atau bisa dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Fitur router OS yang pertama ada yang namanya support 802.11 atau jenisnya ada yang indoor maupun ada yang outdoor. Fitur yang kedua ada routing. Nah, routing ini ada yang namanya static routing dan ada yang namanya dynamic routing. Kemudian fitur yang ketiga yaitu firewall dan NAT, yang mana keduanya itu
adalah sebagai proteksi agar mikrotik kita bisa aman. Kemudian NAT ini juga berfungsi agar klien yang memiliki IP privat bisa mengakses IP publik. Misalkan, jika kita memiliki NAT, kita bisa mengatasi serangan, bisa juga untuk memblok website, dan bisa juga untuk blok website pada jam kerja. Kemudian yang namanya fitur QoS atau Quality of Service atau biasanya adalah Bandwidth Management, yang mana mikrotik ini kita nantinya bisa mengatur atau mikrotik ini bisa diatur. Bandwidth Management. Nah, yang kelima ada namanya fitur point to point atau semacam VPN. Itu contohnya bisa kita gunakan sebagai rel jarak jauh seperti PPTP, PoE, SSTP, atau OpenVPN. Kemudian yang keenam ada yang namanya user management seperti DHCP, proxy, hotspot, radius, dan masih banyak lain. Dan yang terakhir mikrotik yang mana ini juga bisa kita gunakan sebagai tools. Contohnya fitur ini bisa digunakan untuk mengetes bandwidth, torch, mapping, MRTG, dan lainnya. Router port name, yang mana ini memiliki bank kategorian name pada perangkat router port mikrotik berdasarkan 3 simbol. Name di sini RP itu merupakan singkatan router port. Kemudian angka 7 itu merupakan seri atau kelas routernya. Lalu angka 5 ini adalah jumlah port Ethernet yang tersedia pada router port. Dan yang angka 1 ini merupakan jumlah slot wireless-nya. Nah, yang kedua ada pengkategorian nama berdasarkan word atau kata. Contohnya adalah Omnitic, Crawl, SXT, dan lainnya. Kemudian ada yang berdasarkan expeditional naming yang merupakan nama ini sederhananya dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya internetnya lebih dari 9 port. Jadi, jika kita lihat router port yang poinnya port lebih dari 9 ini termasuk ke dalam kategori expedition naming. Kemudian type router port. Nah, di sini saya contohkan sebagai nama router port tipenya yaitu di sini ada RP952 UI SAC2ND DC. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tadi singkatan dari RP itu merupakan router port. Lalu angka 9 ini merupakan serinya. Selanjutnya angka 5 ini merupakan jumlah port Ethernet dan yang angka 2 ini merupakan jumlah port wireless-nya. Jika kalian menemukan ada namanya UI atau CAT lainnya ini merupakan fitur router port-nya dan scan ini merupakan fitur wireless-nya dan ini adalah jenis-jenis intinya. Kalian bisa melihat type router port seperti ini di belakang perangkat router port-nya. Kemudian kalian bisa cocokkan sendiri ke dalam kode-kode yang ada pada gambar. Nah, kemudian untuk arsitektur pada mikrotik ini ada yang namanya MISPE lainnya. Sebagai arsitektur, ini semacam fitur apa saja yang tersedia pada perangkat mikrotik. Arsitektur port dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesnya seperti tadi. Jadi, arsitektur router port ini membedakan fitur-fitur yang tersedia atau tidaknya dalam router port. Nah, software atau OS-nya untuk setiap arsitektur itu berbeda-beda karena fiturnya juga berbeda. Selanjutnya, jika kalian ingin melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap lagi, kalian bisa mengunjungi website www.mikrotik.com/download.